Bab 211. Segalanya ada aku. Mendengar kata-kata pria parubaya, wajah wanita tua di belakang Tango Tuoba tiba-tiba muram. Dia tidak menyangka bahwa orang-orang ini bahkan tidak memberikan muka pada Mileye. Ketahuilah kalau sekarang di Qingzhou, Mileye tidak diragukan lagi yang paling terkenal. Selain kerajaan Dayun, Akademi Changlan bisa dikatakan sebagai kekuatan terkuat di Qingzhou. Selain Akademi Changlan, kekuatan Mileye sendiri juga sangat menakutkan. Dapat dikatakan bahwa Mileye masih memiliki efek tertentu di seluruh Qingzhou. Namun, dia tidak menyangka bahwa orang-orang ini tidak memberikan muka sama sekali. Mileye. Pada saat ini, lelaki tua berjubah merah di samping pria paruhbaya itu sedikit mengernyit. Pria paruhbaya menatap lelaki tua berbaju merah itu. Kenapa, kakak Yanji Jiang kenal orang ini? Orang tua bernama Yanji Jiang menggelengkan kepalanya. Entahlah, aku baru mendengar tentang orang ini. Konon orang ini berkonflik dengan Akademi Changmu dan dunia kegelapan. Akademi Changmu juga mengirim master ke Qingzhou. Adapun hasil akhirnya, aku tidak tahu bagaimana. Hasil soal Akademi Changmu, selain beredar di Qingzhou, sama sekali tidak sampai ke benua Dewa Dataran Tengah. Karena ditekan oleh pelindung dunia, dua perkumpulan pelindung dunia dipenggal kepalanya. Ini tentu sangat memalukan bagi perkumpulan pelindung dunia. Tentu saja mereka tidak akan membiarkan masalah ini menyebar, karena akan mempengaruhi nama baik perkumpulan pelindung dunia. Sementara itu, perkumpulan pelindung dunia tidak boleh disinggung. Namun kini, jika orang-orang tahu bahwa dua orang perkumpulan pelindung dunia dipenggal, maka pamor perkumpulan pelindung dunia di hati semua orang akan sangat berkurang. Oleh karena itu, di bawah tekanan perkumpulan pelindung dunia, tak seorang pun kecuali segelintir kekuatan besar yang mengetahui apa yang terjadi pada Akademi Changmu. Pria paruhbaya yang centil tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Kakak Yanji Jiang, jangan khawatir, kecuali kerajaan Dayun, yang sedikit rumit di Qingzhou, sisa kekuatan yang lain hanyalah kekuatan kecil. Tanpa pelindung dunia, kekuatan ini bahkan lebih buruk dari semut." Yanji Jiang mengangguk sedikit, "Ya." Saat dia mengatakan itu, dia melihat Tango Tuoba tidak jauh. Dengan senyum cabul di sudut mulutnya, wanita ini bertubuh indah. Tubuh semacam ini sangat langka dan tidak bisa dilewatkan. Apalagi, kerajaan Ning ini tidak lemah dalam kekuatan nasional. Setelah kita menangkap wanita ini, perbendaharaan kerajaan Ning ini dan seluruh kerajaan Ning akan masuk di kantong kita, baik orang maupun kekayaannya. Haha. Pria paruhbaya yang centil tersenyum. "Ya, aku tidak pernah berpikir bahwa ketika aku datang ke alam Qingzhou kecil ini, aku bisa menjadi seorang kaisar." Haha. Mengatakan itu, dia mengambil langkah maju, dan ketika dia mengambil langkah ini, tekanan tak terlihat tiba-tiba menyapu Tango Tuoba dan yang lainnya. Di belakang Tango Tuoba, wanita tua dan pria tua itu tiba-tiba berdiri, dan wanita tua itu mengangkat tangannya dengan telapak tangan. Bang! Tekanan yang dikeluarkan pria paruhbaya yang centil langsung mereda. Pria paruhbaya memandang wanita tua itu dan tersenyum, menarik. Dengan mengatakan itu, dia menoleh untuk melihat kedua orang tua itu tidak jauh. "Karena kalian berdua sudah datang, secara alami harus melakukan sesuatu, jadi aku akan menyerahkan mereka pada kalian, bagaimana?" Kedua lelaki tua itu saling memandang dan mengangguk, "Ya." Saat suara terdengar, keduanya bergegas menuju wanita tua dan pria tua di belakang Tango Tuoba tidak jauh. Di belakang Tango Tuoba, wanita tua itu berkata dengan sungguh-sungguh, "Yang mulia, hati-hati." Saat suara terdengar, dia dan lelaki tua di sampingnya gemetar, berubah menjadi bayangan ilusi dan menembak. Tak lama kemudian,
keempat master alam seribu semesta bertarung di udara. Di bawah, pria paruh baya yang centil dan Yenji Jiang berjalan menuju Tango Tuoba. Di depan Tango Tuoba, tidak ada prajurit yang mundur. Meskipun mereka tahu bahwa mereka lebih rendah daripada semut bagi pria paruh baya dan lelaki tua itu, mereka tidak mundur. Di belakang mereka adalah Raja Kerajaan Ning, objek kesetiaan mereka. Tango Tuoba tanpa ekspresi, dan di antara lengan bajunya yang lebar, dia memegang dua jimat yang memancarkan energi panas. Jimat peledak itu setara dengan sepotong senjata spiritual alam langit, tetapi itu hanya sekali. Meskipun hanya sekali, kekuatannya tidak buruk. Jika digunakan dengan baik, Master Alam Seribu Semesta juga dapat dibunuh. Tentu saja, sulit baginya untuk hidup, atau dengan kata lain, dia tidak berniat untuk hidup. Karena dia tahu betul bahwa hidup pasti akan lebih menyakitkan daripada mati. Pria centil itu semakin dekat, dia menatap Tango Tuoba dengan tatapan nafsu di matanya. Tango Tuoba mendesak energi misteri, dan jimat peledak yang menyala di tangannya bergetar hebat, hampir meledak, dan pada saat ini, cahaya pedang tiba-tiba datang dari langit. Di lapangan, semua orang melihat ke langit. Tango Tuoba juga melihat ke langit. Cahaya pedang itu sangat cepat, seperti meteor yang jatuh dengan sangat cepat. Segera, wajah pria paruh baya yang centil di depan Tango Tuoba tiba-tiba berubah, karena dia mengetahui bahwa target cahaya pedang ini ternyata adalah dia. Ekspresi pria paruh baya yang centil berubah dingin dalam sekejap. Dia mendorong tangan kanannya ke atas dengan lembut, dan dalam sekejap, pita merah muda naik ke langit, menunjuk langsung ke cahaya pedang. Di udara, pedang tiba. Pita merah muda secara paksa memblokir cahaya pedang, tetapi saat berikutnya, cahaya pedang tiba-tiba bergetar hebat satu persatu. Bang! Pita merah muda itu pecah dan terbang kembali di depan pria paruh baya yang centil. Pada saat ini, cahaya pedang datang ke atas kepalanya. Pupil pria paruh baya mengecil, kali ini dia tidak memilih untuk melawan, tetapi mundur lebih dari 10 meter. Begitu dia pensiun, seorang pemuda muncul di depan Tango Tuoba. Yang datang adalah Mileye. Di samping Mileye, ada Selituba yang melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Mileye memegang pedang keindahan spiritual dan menunjuk pria paruh baya tidak jauh. Tunggu sebentar, aku akan segera memenggal kepalamu. Dengan itu, dia berbalik menghadap Tango Tuoba, yang juga menatapnya saat ini. Mileye menyeringai, kejutan. Senang tidak? Tango Tuoba tidak berbicara, tetapi jimat ledakan di lengan bajunya berangsur-angsur menjadi tenang. Mileye memeluk Tango Tuoba dengan lembut, ada aku. Setelah dia selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan menuju pria centil tidak jauh. Tango Tuoba menatap punggung Mileye tanpa berbicara. Pada saat ini, Selituba tiba-tiba berjalan di depan Tango Tuoba. Dia memandang Tango Tuoba, nama keluargamu juga Tuoba. Tango Tuoba memandang Selituba dan sedikit mengangguk. Selituba menyeringai, kebetulan sekali, nama keluargaku Tuoba juga. Tango Tuoba. Tak jauh dari situ, Mileye berjalan menuju lelaki centil itu. Di tangannya adalah pedang keindahan spiritual, dan pedang keindahan spiritual saat ini sudah menjadi alam sejati tingkat menengah. Setelah melahap 8 pedang, dia tidak mencapai alam harmoni dewa, jadi dia mendatangi ketua pavilion 6 untuk membeli sebuah pedang alam sejati dan 3 pedang alam eksplisit tingkat atas. Keempat pedang ini ditukarkan olehnya dengan 2 jilid teknik pelatihan alam langit. 2 jilid teknik seni bela diri alam langit. Seriusnya, dia sakit hati dan sedikit enggan. Tapi apa daya, tidak rela juga tidak bisa.
Dia harus mencapai alam harmoni dewa, dan hanya dengan mencapai alam harmoni dewa dia sanggup melawan master alam ribuan semesta. Dan setelah melahap hampir 11 alam eksplisit tingkat atas dan satu pedang alam sejati, ia mencapai alam harmoni dewa. Tidak hanya alam harmoni dewa sendiri, tetapi pedang keindahan spiritual juga mencapai alam sejati tingkat menengah. Setelah menerobos ke alam harmoni dewa, dia mencari seseorang untuk melatih untuk melihat apakah masih ada jarak antara dirinya dan alam ribuan semesta. Di seberang Mileye, pria centil itu melirik Mileye, matanya sedikit menyipit. Master pedang, kamu. Mileye tiba-tiba mengangkat pedangnya dan bergegas ke depan, dan dalam sekejap, seberkas cahaya pedang mencapai alis pria glamor itu. Kecepatan pedang ini tidak biasa, bahkan pria paruhbaya dari alam ribuan semesta berubah ekspresinya saat melihat kecepatan dan kekuatan pedang ini. Telapak tangan pria paruhbaya tiba-tiba terbuka, dan dalam sekejap, sinar merah jambu kecil yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari telapak tangannya. Kecepatan sinar merah muda ini langsung membungkus pedang keindahan spiritual di tangan Mileye, dan pedang Mileye tidak bisa masuk lagi. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba melepaskan tangannya, dan dia meninju ke depan, langsung menuju kepala pria paruhbaya. Pria paruhbaya melontarkan tatapan ganas di matanya. Dia tidak mengelak, tetapi mengepalkan tangan kirinya dan membantingnya ke arah tinju Mileye. Bang! Begitu tinju mereka bersentuhan, seluruh tubuh Mileye terhempas dengan diiringi suara ledakan. Namun pada saat Mileye terbang, tangan kanan Mileye tiba-tiba meraih gagang pedang keindahan spiritual, dan dengan bantuan kekuatan pria paruhbaya, pedang keindahan spiritual melepaskan diri dari sinar merah muda itu, dan saat ini, Mileye telah mundur 10 kaki jauhnya. Begitu berhenti, Mileye menginjak kaki kanannya dan menembak. Saat Mileye bergegas menuju pria paruhbaya, sebuah momentum pedang yang sangat mengerikan tiba-tiba meletus dari pedang keindahan spiritual di tangannya. Dan ketika dia sampai di posisi di depan pria paruhbaya, dia mengambil pedang dan menebas dari atas ke bawah. Jurus satu pedang menentukan hidup dan mati. Pada saat ini, momentum di pedangnya hampir berkembang seperti letusan gunung berapi. Kekuatan pedang ini langsung melampaui alam ribuan semesta dan mendekati alam Archon. Melihat pedang Mileye, mata pria paruhbaya dipenuhi kengerian, karena pedang ini jauh melebihi ekspektasinya. Ini sama sekali bukan kekuatan yang bisa diraih oleh kultivator misteri alam harmoni dewa. Tidak berani memikirkannya, pria paruhbaya buru-buru mundur setengah langkah. Saat berikutnya, sinar merah muda yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menyapu tubuhnya. Sinar merah muda ini membawa aliran udara merah muda dan langsung menenggelamkan Mileye dengan pedang. Setelah sesaat hening, bang! Pita merah muda itu terbuka, dan kemudian sesosok mundur dari lapangan. Itu adalah pria paruhbaya. Ketika pria paruhbaya mundur, dia mundur beberapa puluh kaki tanpa henti, dan tanah yang dia mundur di sepanjang jalan meledak langsung, membentuk jurang yang sedalam 10 kaki. Melihat adegan ini, semua orang di lapangan tercengang. Alam harmoni dewa kalahkan alam ribuan semesta. Semua orang terkejut. Di lapangan, setelah Mileye memukul pria paruhbaya dengan pedang, dia tidak berhenti. Pedang keindahan spiritual di tangannya tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang dan tenggelam ke dalam kotak pedang di belakangnya. Setelah beberapa saat terdiam, Mileye tiba-tiba berhadapan dengan pria paruhbaya. Jelek. Sinar cahaya pedang melintas, dan kecepatannya secepat kuda putih melewati celah. Bahkan lelaki tua Yanji Jiang tidak bisa melihat lintasan pedang dengan jelas. Saat pedang keindahan spiritual mencuat,
raut wajah pria paruh baya berubah drastis. Jelek. Sebuah pedang telah menembus alisnya. Lapangan sepi. Mileye berjalan ke depan pria paruh baya dengan sarung pedang di punggungnya. Pria paruh baya masih hidup, dia menatap Mileye, "Kamu." Mileye tiba-tiba meninju pria paruh baya di depan pintu. Bang! Sebelum pria paruh baya selesai berbicara, kepalanya pecah dan darah berceceran di mana-mana. Mileye menyimpan pedang keindahan spiritual dan berkata dengan suara rendah, "Orangku, siapapun yang berani bergerak, aku akan membunuh siapapun." Saat suara terdengar, dia menyimpan cincin penyimpanan pria genit, berbalik dan pergi. Setiap orang bersambung.